banyak pekerjaan. Nah, bacot kau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai subkelas Rosidae. Terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok 3. Pertama ada Radia, kedua Umro Rizky, ketiga Nirmala Sari sebagai pemateri, keempat Linda Liviana sebagai pemateri, dan saya sendiri Wati Cici Mulewati selaku moderator. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Nirmala Sari, saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, di sini pengertian Rosidae. Rosidae adalah nama botani pada peringkat subkelas berdasarkan International Code of Botanical Nomenclature atau ICBN. Penggunaan subkelas ini bervariasi tergantung sistem taksonomi yang digunakan. Satu-satunya persamaannya adalah keberadaan famili Rosaceae di bawahnya. Dari ke-18 ordo ini, yang termaksud ordo yang mempunyai anggota yang besar ada 5 ordo, yaitu Fabales, Myrtales, Euphorbiales, Rosales, dan Sopindales. Kemudian karakteristik Rosidae. Rosidae mempunyai karakteristik tamain, tersusun sentripetal, jarang sentrifugal. Bunga jarang dengan plasental, parietal. Ovarium majemuk, tetapi sering dengan 2 atau beberapa lokus yang hanya memiliki 1 atau 2 ovul. Bunga polipetal atau sering apetal. Kemudian jarang simpetal. Selanjutnya ordo subkelas Rosidae. Yang pertama ordo Rosales. Famili Rosaceae. Famili Rosaceae memiliki ciri-ciri umum yaitu terna atau tumbuhan berkayu, daun tunggal atau majemuk, duduk terbesar atau berkarang, mempunyai daun menumpu yang melekat pada pangkal tangkai daun. Bunga banci, antinomorf, hiasan bunga berbilangan 5, ada yang berbilangan 3, 4, 6, atau 8. Jelas dapat dibedakan antara kelopak dan mahkota. Kemudian klasifikasi bunga mawar, klasifikasi Rosa hibrida. Yang pertama ordo Rosanales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies Rosa hybrid. Kemudian yang kedua ordo Fabales, famili Mimosaceae. Famili Mimosaceae memiliki ciri-ciri yaitu berupa bunga banci, aktinomorf, mempunyai kelopak berbilangan 4 sampai 5 berlekatan,
Mahkota terdiri atas daun-daun mahkota yang sama jumlahnya dan bebas atau sama lain. Benang sari 2 kali lipat jumlah daun mahkota atau banyak. Bunga terangkai dalam bunga majemuk berbentuk tongkol yang seringkali tampak seperti satu bunga saja, bakal buah menumpang, dan beruang satu. Di sini klasifikasi Parkia speciosa atau petai, ordonya Fabales, famili Mimosaceae, genus Parkia, dan spesies Parkia speciosa. Kemudian famili Caesalpiniceae. Tumbuhan berupa perdu atau pohon, daun majemuk menyirip atau menyirip ganda. Bunga mempunyai mahkota bentuk kupu-kupu, tetapi kelima daun mahkotanya bebas. Benang sarinya 10, biasanya bebas atau berlekatan dengan bermacam-macam cara. Di sini klasifikasi Tamarindus incyae atau asam, di mana ordonya Fabales, famili Caesalpiniceae, genus Tamarindus, spesies Tamarindus indica. Kemudian famili Fabaceae. Famili Fabaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu, herba, daunnya tunggal atau majemuk, terbesar atau bergantian, dan bunganya majemuk atau tunggal. Klasifikasi Chantrecema pubescens, ordonya Fabales, famili Fabaceae, genus Chantrome, spesies Chontrocema pubescens. Yang ketiga, ordo Proteales. Di mana di sini terdapat klasifikasi Nelumbo, yang ketiga ordo Proteales. Proteales adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termaksud dalam Cladeudicon. Menurut sistem klasifikasi APG 2, bangsa ini juga diakui sebagai takson dalam sistem klasifikasi Troquus dan tercakup dalam anak kelas Rosidae dan kelas Magnoliopsida. Kemudian klasifikasi Nelumbo, di mana di sini kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Proteales, famili Nelumbonaceae, genusnya Nelumbo dan spesies Nelumbo nucifera. Kemudian index information. Keempat, yaitu ordo Podostemales. Ordo Podostemales adalah salah satu bangsa atau ordo anggota tumbuhan berbunga yang termaksud dalam anak kelas Rosidae, kelas Magnoliopsida. Menurut sistem klasifikasi Cronquist, ada satu suku yang termaksud di dalamnya yaitu Podostemaceae. Yang kelima yaitu ordo Haloragales. Haloragales adalah salah satu bangsa atau ordo anggota tumbuhan berbunga yang termaksud dalam anak kelas Rosidae. Kelas Magnoliopsida, menurut sistem klasifikasi Cronquist, ada dua suku yang termaksud di dalamnya, yaitu Halorogaceae dan Gunneraceae. Kemudian ordo Myrtales.
Famili Onagraceae, klasifikasi bunga kerangkong yaitu ordo Myrtales, famili Onagraceae, genus Ludwigia, spesies Ludwigia hysopifolia. Lanjut ordo Rhizopotales. Di sini ada famili Rhizoporaceae, klasifikasi pohon bakau yaitu ordo Rhizopotales, famili Rhizoporaceae, genus Rhizopora, spesies Rhizopora apiculata. Kemudian famili Myrtacea. Klasifikasinya yaitu ordo Fabales, famili Myrtacea, genus Eugonia, spesies Eugonia aromatica. Kemudian famili Combrelaceae. Klasifikasinya yaitu ordo Myrtales, familinya Combrelaceae, genusnya Luminzera, kemudian spesiesnya L. racemosa. Selanjutnya ordo Cornales. Cornales adalah salah satu bangsa anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas Asteridae. Bangsa ini juga diakui dalam sistem klasifikasi Cronquist, kemudian anggota anak kelas Rosidae dan kelas Magnoliopsida. Kemudian ordo Santalases. Ordo Santalales. Yang pertama famili Santalaceae atau bunga cendana. Klasifikasinya ordo Santales. Ordo Santalales, familinya Santalaceae, genus Santalum dan spesies Santalum album. Saya Mika. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, Saudari Linda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nirmala. Bagian C, famili Balanoporaceae. Klasifikasi Balanopora glabosa. Ordo Santalales, famili Balanoporaceae, genus Balanopora, spesies Balanopora glabosa. Next. Kemudian yang ke-10, ordo Rafflesiales. Klasifikasi bunga Rafflesia. Ordo Rafflesiales, famili Rafflesiaceae, genus Rafflesia, spesies Rafflesia amoldi. Next. 11, ordo Celastrales. Famili Celastraceae. Pohon, semak atau tanaman merambat, merayap semak dan perdu kecil, daun berlawanan atau alternatif, kurang mirip untuk 3
Forlit, dan alternatif stipula kecil, caducous atau tidak, dan daun kedua jenis jelas dan tipis deposito, bunga biseksual atau dekrodosi, fungsional infertilitas, bunga berkelamin tunggal, aneka berumah satu, monocoous, cimes 1 sampai beberapa cabang, memiliki brakt kecil dan brakteoles, menghabiskan 4 sampai 5 hitungan, jumlah bunga atau carpel dengan pengurangan, kelopak Corolla diferensiasi yang jelas, jarang kelopak Corolla mahkota sama atau degradasi. Yang kedua, ordo Rhamnales. Famili Vitaceae, tanaman ini merupakan buah yang berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jelly, minuman anggur, minyak biji anggur, dan kismis. Atau dinamakan langsung, anggur sangat terkenal karena mengandung banyak senyawa polifenol dan resveratrol yang berperan aktif dalam berbagai metabolisme tubuh, serta mampu mencegah terbentuknya sel kanker dan berbagai penyakit lainnya. Klasifikasi Physit vinifera, ordo Rhamnales, famili Vitaceae, genus Physit, spesies Physit vinifera. Yang ke-13, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, klasifikasi bunga ekor kucing. Ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Acalypha, spesies Acalypha indica, L. Kemudian bagian B, famili Padanaceae. Ciri dari famili Padanaceae, semak, perdu atau pohon dengan batang yang besar dan tumbuh tegak, bercabang-cabang atau berupa liana dengan batang-batang memanjat. Pada pangkal batang terdapat akar tunjang, kadang-kadang akar keluar dari bagian yang lebih tinggi, bahkan dari cabang-cabangnya. Daun sempit, panjang, bangun pita dengan tepi berduri kecil-kecil tajam, duri-duri kadang juga pada posisi punggung ibu tulangnya, tersusun dalam garis spiral yang biasanya ada 3. Kemudian yang ke-14, ordo Linales. Linales adalah salah satu bangsa atau ordo anggota tumbuhan berbunga yang termaksud dalam anak kelas Rosidae dengan Magnoliopsida. Menurut sistem klasifikasi Cronquist 1981, ada 5 suku yang termaksud di dalamnya, yaitu Erythrosilaceae, Humiriaceae, Inosantaceae, Hoganiaceae, dan Linaceae. Next. Dan yang ke-15 ada ordo Polygonales, famili Polygonaceae, klasifikasi bunga air mata pengantin. Ordo Polygonales, famili Polygonaceae, genus Antigonan, spesies Antigonon Leptopus. Ke-16 ordo Sapindales, famili Miliceae, klasifikasi daun mimba. Ordo Sapindales, famili Meliaceae,
genus Asadirachata, spesies Asadirachta indica. Bagian B, famili Rutaceae. Klasifikasi Lunasia amara blanco. Ordo Sapindales, famili Rutaceae, genus Lunasia, spesies Lunasia amara blanco. Kemudian Ordo Graniales. Ada Ordo Umbellales, Apiales. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab minimal 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang belum dipahami. Moderator izin bertanya. Silahkan. Saya persilahkan. Ketik saja. Oh. Nggak bisa. Bisakah nanti pertanyaannya di lain, di luar presentasi? Oh iya, kalau begitu saya persilahkan saja kepada kelompok 5 untuk materi. Oke, makasih.